bayar pajak cuma 0,5%. Emang bisa? Simak video ini untuk tahu gimana caranya. Kenapa ini sangat penting untuk dibahas? Yang pertama, karena Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah UMKM yang cukup besar. Lalu akibat pandemi COVID-19, banyak yang beralih menjadi UMKM dan penting bagi kami untuk mengedukasi pajak UMKM. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan UMKM? UMKM adalah usaha produktif, mikro, kecil, menengah, milik orang pribadi dan atau badan. Mikro artinya bahwa usaha tersebut memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta. Lalu penjualan tahunannya maksimal 300 juta menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Kecil artinya bahwa usaha tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu penjualan tahunannya lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Usaha menengah artinya bahwa kekayaan bersih usaha tersebut melebihi 500 juta sampai dengan 10 miliar. Lalu penjualan tahunannya melebihi 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Lalu ketentuan UMKM menurut perpajakan bagaimana ya? Wajib pajak yang dikenai tarif 0,5% meliputi orang pribadi dan badan. Objek pajak UMKM 0,5% meliputi penghasilan dari usaha yang meliputi usaha dagang, industri jasa seperti toko, kios, los, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon dan usaha lainnya. Dengan peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Omset tersebut termasuk seluruh omset dari gerai atau outlet baik pusat maupun cabang. Penghasilan yang dikenai tarif 0,5% tidak termasuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan di luar negeri, penghasilan dikenai PPh final, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Apakah usahamu termasuk yang dimaksud UMKM? Jika iya, mari kita lanjut. Apa aja sih kewajiban perpajakan UMKM? Nah, ini kewajiban perpajakan UMKM, yaitu daftar, hitung, bayar, lapor, atau bisa disingkat DAHI/BALA. Pertama, daftar NPWP. Daftar NPWP dapat dilakukan di KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, wajib pajak orang pribadi, atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Kalau mau online juga bisa lewat erek.pajak.go.id. Syaratnya cuma KTP untuk jenis wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan, syaratnya cuma akta atau dokumen pendirian sama fotokopi KTP dan NPWP pengurus. Cara ngitung pajaknya? Gampang, cukup 0,5% dikali omset usaha per bulan. Nah, kalau sudah ketemu jumlah pajaknya, saatnya bayar dan lapor. Untuk bayar pajak penghasilan UMKM 0,5%, kode jenis pajaknya 411128 dan kode jenis setoran 420. Langkah-langkahnya, pertama, buat dulu kode billing, lalu baru lakukan pembayaran maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kode billing tadi dapat dibuat dengan cara-cara berikut ini. Banyak banget kan pilihannya. Lalu setor atau bayar pajaknya bisa lewat alat bank atau kantor pos, ATM, mini ATM, internet banking, atau mitra JJP lainnya. Kalau sudah bayar, baru dilaporkan pembayaran tadi lewat SPT tahunan. Ingat loh ya, paling lambat lapornya yaitu 31 Maret jika kamu wajib pajak jenis orang pribadi, atau 30 April jika wajib pajaknya jenis badan. SPT tahunan bisa dilaporkan secara langsung ke KPP terdekat, atau lewat jasa pos atau ekspedisi, atau juga bisa lewat online loh di djponline.pajak.go.id. Jangan telat loh ya, nanti bisa kena denda. Kalau sampai telat, sanksinya Rp100.000 untuk WPOP atau Rp1 juta jika WP badan. Penasaran gak sih, kok bayar pajaknya murah banget ya?
negara nggak rugi? Ternyata enggak dong, karena penetapan tarif ini tuh ada tujuan di baliknya. Tujuannya yang pertama, yaitu untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal dengan UMKM melakukan pembukuan atau pencatatan. Pengenaan tarif 0,5% tadi bersifat final. Selain mudah untuk menghitungnya, melaksanakan kewajiban perpajakannya pun juga mudah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk lebih memberikan keadilan dengan meringankan beban pajak UMKM. Tujuan keempat, untuk memberikan kesempatan berkontribusi kepada negara. Dengan tarif rendah, diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan UMKM. Pengaturan mengenai perpajakan UMKM juga diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan akan manfaat pajak di masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat meningkat, ada efek positif di penerimaan pajak. Wah, keren ya. Jadi, gimana cara manfaatin tarif 0,5%? Pastikan dulu usahamu merupakan UMKM seperti yang dimaksud dan dijelaskan sebelumnya. Yang perlu dilakukan tinggal daftar dan ajukan surat keterangan PP 23. Untuk mengajukan SKPP 23 secara online, buka djponline.pajak.go.id. Lalu login menggunakan akun DJP online. Klik layanan, pilih KSWP, pilih surat keterangan PP 23 pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya. Masukkan kode CAPTCHA dan klik ya. Kalau sudah, kamu sudah bisa pakai tarif pajak UMKM 0,5%. Tapi jangan lupa, pemanfaatan tarif ini ada jangka waktunya loh. Menurut PP 23 tahun 2018, jangka waktunya yaitu 7 tahun untuk orang pribadi, 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV, firma, dan koperasi. Setelah jangka waktu tersebut dilalui, wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan atau pencatatan serta menghitung pajak sesuai dengan ketentuan umum PPh. Kok pembukuan? Kenapa sih perlu pembukuan? Karena pada prinsipnya WP, baik OP maupun badan, wajib pembukuan. Baru yang dikecualikan yaitu WP dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun. Selain itu, pembukuan itu juga bermanfaat bagi UMKM. Nah, simak manfaat berikut ini. 1. Sebagai perencana usaha. Semua biaya untuk proses produksi dan biaya operasional usaha akan diketahui dengan jelas. Tanpa adanya pembukuan, pengusaha akan kesulitan saat menentukan rencana bisnis selanjutnya. 2. Sebagai alat penilaian. Pembukuan berisi dokumentasi segala jenis transaksi keuangan dalam usaha yang dapat digunakan untuk menilai sukses tidaknya usaha yang dijalankan. 3. Untuk mengetahui jumlah transaksi. Dengan menyusun pembukuan, setiap transaksi dalam usaha yang dijalankan akan terlihat dengan sangat detail. Jumlah uang yang masuk dan keluar menjadi mudah untuk dipantau. 4. Sebagai penentu keputusan. Dengan menyusun pembukuan, setiap pengusaha UMKM dapat mengambil keputusan untuk strategi bisnis selanjutnya. Pengusaha dapat memperhatikan strategi awal yang diterapkan. Apakah strategi tersebut membuat usaha berkembang atau sebaliknya? 5. Mengetahui laba atau rugi. Data keuangan dari pembukuan pada setiap periode akan menunjukkan bagaimana jumlah laba atau rugi yang didapatkan. 6. Memudahkan penghitungan pajak. Dengan pembukuan, besaran pajak yang harus dibayar akan mudah untuk dihitung karena keuangan dalam usaha terlihat jelas. Jadi, tidak akan ada lagi kesalahan dalam perhitungan pajak. 7. Untuk mengetahui jumlah utang. Dengan pembukuan, pengusaha dapat mengetahui jumlah utang yang harus dibayar. Bahkan, tanggal jatuh tempo utang tersebut juga tercatat dengan jelas dalam pembukuan. 8. Memudahkan kontrol biaya. Dengan adanya pembukuan, rincian biaya dalam usaha ini akan terpantau dengan jelas dalam suatu periode. Setiap rincian biaya yang tercatat dalam pembukuan akan membantu pengusaha untuk menentukan besaran harga produksi.
9. Sebagai informasi manajemen, dengan adanya pembukuan, investor dapat mengetahui apakah modal yang diberikan telah digunakan sebaik mungkin. Terakhir, memudahkan memperoleh pinjaman bank. Jika usaha yang dijalankan mempunyai pembukuan yang jelas, maka pihak bank dapat dengan mudah menilai usaha tersebut. Apakah memang layak untuk mendapat pinjaman dari bank atau tidak? Wah, banyak banget manfaatnya. Tapi pembukuan ribet juga ya. Eits, tenang, ada aplikasi akuntansi UKM. Bisa diunduh di Google Play Store loh. Fiturnya mempermudah membuat pencatatan, lalu juga bisa untuk membuat SPT tahunan PPh untuk UMKM. Dapat juga digunakan sebagai media belajar pembuatan pembukuan. Lalu ada petunjuk dan ilmu akuntansi dasar tersegmentasi dalam bentuk e-book. Nah, gimana sobat UMKM? Mudah bukan? Jadi, jangan lupa bayar pajak ya. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.